Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tila Alfareza dengan NIM 24011016 dari Prodi Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan presentasikan bisnis plan yang saya rancang. Yang pertama itu seperti yang kita lihat, daftar isi, yaitu ringkasan eksekutif, distribusi usaha, analisis pasar, strategi pemasaran, rencana produksi, organisasi manajemen, dan proyeksi keuangan. Terakhir, penutup. Pertama, kita masuk ke ringkasan eksekutif. Sablon kampus lahir dengan ide sederhana tapi seru. Kami menawarkan jenis sablon baju yang desain kostum cocok buat mahasiswa dan komunitas kampus. Misalnya buat acara organisasi, komunitas, atau bahkan cuma untuk kos-kosan. Kaos-kaos buat mahasiswa, kualitas sablon dengan gak kalah keren dan desain yang bikin kamu merasa beda. Yang kedua itu masuk ke deskripsi usaha. Pertama, nama usaha yaitu sablon kampus. Jenis usaha yaitu jasa sablon baju, kostum, kaos, hoodie, dan lainnya. Yang ketiga, lokasi dekat kampus, jadi gampang banget dijangkau buat kamu yang lagi sibuk kuliah dan butuh baju sablon. Yang D, misi. Yang pertama, menyediakan baju usaha kostum yang harga nggak bikin kantong bolong. Yang kedua, desain bebas sesuai dengan yang kamu inginkan, karena baju itu adalah ekspektasi diri kan. Yang ketiga, jadi pilihan utama mahasiswa komunitas kampus buat sablon baju yang keren. Visi usaha saya yaitu menjadi usaha sablon baju yang bisa selalu diandalkan oleh mahasiswa komunitas di kampus dengan kualitas yang gak kalah keren dan harga tetap terjangkau. Yang ketiga, kita masuk ke analisis pasar. Yang A, segmen pasar. Segmen pasar kami yaitu mahasiswa, organisasi kampus, dan komunitas. Yang kelima, masuk strategi pemasaran. Yang B, maaf teman-teman. Yang B, trans pasar. Trans pasar itu terdiri dari kostumisi baju semakin digemari terutama di kalangan mahasiswa yang ingin tampil beda dan desain yang unik. Yang kedua itu banyak organisasi dan komunitas yang sering mengadakan acara dan membutuhkan sablon baju dalam jumlah banyak yang membuat pasar ini terus berkembang. Yang C, analisis persaing. Keunggulan persaing, beberapa usaha yang sudah ada tetapi mereka sering kali lebih fokus ke pesanan dalam jumlah besar dan harga tinggi. Kelemahan pesaing, biasanya mereka nggak melayani pesanan kecil atau personalisasi dengan harga yang ramah mahasiswa. Yang D itu keunggulan kompetitif. Menyediakan sablon untuk pesanan dengan jumlah kecil dengan harga yang terjangkau, desain kostum sesuai dengan keinginan pelanggan karena setiap baju punya cerita, layanan cepat dan mudah, bahkan bisa pesan lewat WhatsApp atau harga tetap terjangkau. Yang keempat, kita masuk ke strategi pemasaran. Yang A, strategi produk. Strategi jasa sablon untuk berbagai jenis pakaian mulai dari kaos, hoodie, jaket, dan lainnya dengan desain yang bisa disesuaikan dan sesuai permintaan kamu. Teknik sablon yang bervariasi dan layanan khusus untuk pemesan yang jumlah banyak. Yang B itu strategi harga. Harga sablon warna untuk kaos sekitar 50 sampai 70 ribuan tergantung bahan dan desain. Untuk desain multi warna dan sablon dengan desain lebih rumit itu harga 100 sampai 150. Diskon untuk pesan banyak. Yang C, strategi promosi. Instagram dan TikTok. Dan promosi untuk mahasiswa serta kolaborasi dengan organisasi kampus. Yang D, selanjutnya yang D, kita masuk ke unggulan kita masuk yang kelima yaitu rencana produksi. Yang pertama itu proses produksi. Pertama pasti kita milih bahan, desain. Yang ketiga proses sablon dan penyelesaian. Kapasitas produk, di awal kami bisa memproduksi sekitar 20 sampai 30
baju per minggu. Seiring waktu, kalau permintaan semakin banyak, kami akan menambah kapasitas produksi, misalnya hingga 50 baju mungkin. Yang kelima kita masuk, yang keenam itu organisasi dan manajemen. Struktur itu struktur organisasi. Saya itu sebagai pemilik usaha mengolah keuangan, pemasaran, dan hubungan dengan pelanggan. Yang kedua itu staf sablon 1 orang, staf desain 1 orang, dan kasir pelayanan pelanggan 1 orang. Bagian tugas saya bertanggung jawab penuh dengan opsional dan pemasaran. Staf sablon itu menangani sablon, staf desain itu membuat desain, kasir pelayanan itu melayani pemesanan dan transaksi lainnya. Yang ke-7 kita masuk ke proyeksi keuangan. Yang A, estimasi pendapatan. Tahun pertama itu sekitar 70 tahun dengan keuntungan sekitar 20 sampai 25%. Tahun kedua itu sekitar 100 juta dengan keuntungan 30%. Tahun ketiga itu 60 juta dengan keuntungan sekitar 35%. Maaf, yang pertama itu 70 juta teman-teman. Biaya opsional bulanan. Yang B itu bayar bahan baku, gaji karyawan. Bahan baku itu 3 juta, sekitar 3 jutaan. Gaji karyawan 4 juta, sewa tempat 2 juta 500, pesanan promosi 1 juta, dan listrik, air, dan lain-lain 1 juta. Pembiayaan awal dan sumber dana itu modal awal 15 juta, sumber dana tabungan pribadi atau bantuan dari teman. Masuk ke yang terakhir itu penutup. Sablon kampus bukan cuma sekedar usaha sablon biasa. Kami hadir untuk membantu kamu yang ingin tampil beda dengan baju sablon kostum yang gak mahal dan tetap keren. Kami ingin jadi bagian dari kehidupan kampusmu, memberi kamu cara mudah untuk mengekspresikan diri melalui baju. Kami percaya bahwa setiap desain punya cerita dan sablon kampus siap bantu kamu mewujudkan cerita itu dengan bentuk baju yang keren. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buat bajumu sendiri di sablon kampus, membantu membangun usaha yang sukses. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.